Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bioasik dimanapun berada, ya kali ini Bioasik ingin ngobrol tentang COVID-19 dan kematian. Ya kenapa? Ya karena kebetulan Allah mengkodar kami sekeluarga diponis positif COVID. Jadi kami mengalami yang namanya isolasi di Wisma Atlet dan sebagian ada yang masuk rumah sakit. Kami sakit juga sih, sempat batuk, panas, demam segala macam. Ya tidak mungkin kami tahu bahwa kami positif kalau kami nggak sakit kan, sakit, demam, panas, batuk. Makanya pada saat kita ke puskesmas, maka langsung diminta untuk diswab dan sekeluarga. Dari 10 anggota keluarga 6 positif. Ya tentu awalnya kami juga bingung, takut. Karena kenapa? Banyak rencana yang sudah disiapkan, termasuk mengikuti acara pernikahan, ponakan, ada acara keluarga yang lain, batal semua. Pasti itu akan membuat kita stres karena itu sangat normal. Tapi ya tadi, Allah itu tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya, kecuali umatnya itu mampu untuk melewatinya. Begitu kan sesuai dengan dalil di Al-Quran. Allah tidak akan bisa memberikan beban yang berat kecuali umatnya bisa melaluinya. Gitu. Nah sekarang ya saya pikir ini pengalaman yang insya Allah ada manfaatnya kita bagikan. Karena belakangan banyak orang-orang yang menyalahkan kematian itu karena dokter yang tidak peduli, tidak awareness, tidak respect. Atau bahkan ada yang mengatakan ini politik pembunuhan. Wah, nah banyak sekali, bahkan ada orang yang sampai memprotes pemerintah besar-besaran dan marah sangat berat kepada rumah sakit karena orang tuanya meninggal dan diponis COVID. Nah sekarang ya Bioasik ya ingin membuat video pencerahan aja sih. Ya pertama kita ingin membaca tentang kematian itu menurut Al-Quran atau menurut Islam. Ya Bioasik juga baca ya. Kita lihat nih. Bagaimana kematian? Cukuplah kematian sebagai nasihat. Itu yang paling penting. Bukan menyalahkan dokter apalagi menyalahkan COVID ya. Kematian itu takdir seluruh makhluk. Baik itu manusia atau jin, hewan atau makhluk-makhluk lain. Baik lelaki, perempuan, tua atau muda. Baik orang sehat maupun orang sakit. Seperti dalam firman Allah yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya dia beruntung. Kehidupan dunia tidaklah hanya kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal dan kematian tidak bisa dihindari dan tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang sekali sedikit manusia yang mau bisa bersiap menghadapinya. Jadi kematian itu pasti, tapi tidak semua orang mempersiapkan untuk kematian. Seperti dalam firman Allah yang artinya sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Jadi kematian itu mengejar kita. Kemudian kamu akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia diberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Jadi dengan kata lain, di mana saja kita berada, kematian akan mendatangi kita. Kendati pun kita dalam benteng yang tinggi dan kokoh.
Quran surat An-Nisa ayat 78. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah. Sebagian ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pahala itu. Dan Allah, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai dengan ajalnya atas izin dan takdir Allah. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab. Dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampirinya tidak akan membahayakan. Termasuk COVID lah. Kalau belum waktu azalnya ada COVID ya nggak bakal mati atau meninggal. Tidak ada satu umat pun yang melampaui batas waktu yang tadi ditentukan. Jadi kematian itu tidak bisa diperpanjang 1 menit pun tidak. Atau diperpendek. Ya karena itu udah urusan Allah semua. Udah kayak kontrak begitu. Seandainya kita sehat tapi sudah kontraknya habis, ya kematian akan datang untuk ngejar kita. Ya sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkan dadanya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keluasan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itulah tentang kematian sahabatku dimanapun berada, bahwa kita itu tidak mungkin tidak. Pasti ya dengan kata lain akan mati. Kena COVID ataupun tidak kena COVID. Tapi kenapa saya tergelitik untuk membuat video ini? Ya karena ada orang yang marah kalau keluarganya divonis COVID dan meninggal, sampai dibuka lagi, diciumin semuanya. Padahal kita tetap harus cerdas dalam menghadapi pandemi ini. Seandainya kita punya keluarga yang sudah tumor puluhan tahun, tahu-tahu anfal, pingsan, terus dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Pihak rumah sakit memperlakukan dia sebagai pasien COVID, misalnya. Terus sikap kita bagaimana? Ya udah nerima. Karena itu keputusan yang baik untuk rumah sakit. Kalau si pasien tumor tadi meninggal, diputuskan katakan COVID, kenapa baik untuk rumah sakit? Karena kalau rumah sakit tidak memperlakukan pasien ini COVID, kalau COVID gimana? Membahayakan orang kan? Gitu. Tapi kalau dia itu vonis COVID, tapi dia tidak COVID, tidak masalah, tidak merugikan siapa-siapa. Tetapi yang rugi jika pasien itu meninggal, terus rumah sakit mengembalikan jenazah itu ke rumah, padahal dia meninggalnya karena COVID, pengorbitnya tumor, itu seluruh keluarganya, seluruh tetangganya ya akan tertular. Dan itu lebih membahayakan. Nah, jadi kalau Anda cerdas sebagai keluarga, jika ada keluarga yang meninggal dan yakin penyakitnya itu adalah tumor misalnya, ya sudah kalau begitu, pertama kita ya tentu istirja dulu lah, innalillahi wa inna roji'un. Karena konsepnya kematian tadi tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dipendekkan walaupun 1 menit, 2 menit. Itu mah urusan Allah, sudah kontrak dengan Allah. Dan kematian akan datang kepada kita mengejar, walaupun kita berada di dalam sebuah kotak besi. Itu udah konsep keimanan yang Islami menurut Al-Quran. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal, pertama tentu innalillahi wa inna roji'un karena sudah waktunya dia meninggal. Seandainya rumah sakit itu memutuskan untuk memvonis bahwa karena COVID, ya udah kita pasrah. Untuk supaya jiwa kita tenang, satu keluarga di tracing semua, swab semua. Kalau nanti hasil swabnya negatif, berarti anggap aja kematiannya bukan karena COVID. Tidak usah menyesal. Kenapa? Ya karena dengan perlakuan rumah sakit memperlakukan si jenazah COVID, ya tidak merugikan jenazah.
Tetapi kalau pada saat si keluarga di tracing ternyata dia positif, berarti kan jenazah juga karena COVID kan. Kalau rumah sakit gegabah mengembalikan jenazah ke keluarganya, banyak tetangganya, banyak keluarganya yang akan lebih tertular lagi. Jadi sikap seorang muslim tentu kita sikapi pertama, tahu takdir kematian itu karena Allah yang sudah memberikan jatah umurnya sekian. Di masa pandemi ini, seandainya ada rumah sakit yang memvonis semua penyakit apapun COVID, ya tidak salah. Tidak salah lah. Kenapa? Itu artinya jaga-jaga lebih baik dibanding semua orang tertular. Kalau rumah sakit salah memvonis bahwa dia tidak COVID, tidak ada yang dirugikan. Orang tetap aja jenazahnya udah meninggal kok. Cuman bagi keluarganya, ya tahu, oh ini tidak COVID, meninggal beneran. Jadi begitulah sikap cerdas kalau menurut Bioasik dan sikap seorang hamba yang beriman bahwa meninggal itu adalah panggilan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Allah. Awal-awal seseorang itu kena COVID, mungkin banyak yang minder, banyak yang malu, bahkan seperti kita itu orang yang punya aib besar. Karena mungkin seolah-olah COVID ini penularannya melalui perilaku moral yang buruk. Nah, setelah PSBB dibuka lebar-lebar, di pasar di mana kehidupan sudah aktif normal, bekerja normal, di pasar normal, wisata normal, apa virusnya berhenti ngumpet? Ya tidak, virusnya juga berserakan di mana-mana. Dan kita bisa ketemu virus di mana saja. Jika daya tahan tubuh kita menurun, ya kita sakit pasti. Tetapi jika daya tahan tubuh kita kuat, ya kita OTG namanya, tidak kelihatan. Dan orang-orang yang tidak di swab itu belum tentu dia tidak terpapar virus. Virusnya udah menyebar, kehidupan sudah dibuka, pemerintah udah mengatakan kita hidup normal baru bersama virus. Artinya virus sudah di mana-mana. Dan di bulan Desember inilah kita sudah berada pada puncak penularan yang tertinggi. Di DKI Jakarta tanggal 17 Desember itu sampai 7.000. Ya, itu artinya ya memang kita berada di berada di pandemi. Saya alumni isolasi. Waktu kami masuk ke isolasi di Wisma Atlet, masih menggunakan ambulan. Satu ambulan 5 orang. Saya bikin videonya tuh, yang ditutup di dalam ambulan, tidak ada kaca, kayak di dalam peti kemas. Sekarang yang memasuki Wisma Atlet menggunakan bis sekolah, isinya berapa? 50 orang. Dan sehari berapa bis yang datang? Banyak. Bahkan sekarang DKI itu sudah menggunakan hotel Ibis untuk mengisolasi warga. Dan sekarang kita nggak usah takut lagi. Mau positif, mau negatif. Ya positif berarti kita syukuri aja. Kita bisa liburan di hotel. 2 minggu dibidanai oleh pemerintah, makan, jalan-jalan, olahraga. Yang takut itu adalah orang yang langsung masuk rumah sakit pneumonia. Nah, itu yang berat. Rumah sakit aja mengobatinya berat, apalagi langsung menggunakan pembantu oksigen. Itu banyak yang tidak lolos. Pulang-pulang sudah dengan kabar kematian. Tapi kalau kita dapat kabar bahwa kita positif dan kitanya tidak pilek, tidak batuk, ya itu mah disyukuri aja, kita jadi waspada. Disuruh isolasi oleh pemerintah, nikmati saja masuk ke hotel 2 minggu. Di sana jalan-jalan, olahraga, ada dokter, kasih makan, vitamin, gizi tinggi. Ya musibah membawa berkah. Jadi para sahabat dimanapun berada, pada saat ada keluarga kita yang meninggal,
tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan dokter apalagi, tidak menyalahkan rumah sakit. Karena meninggal adalah takdir dan sudah ada waktunya. Bisa karena COVID, bisa tidak karena COVID. Kalau pikiran tidak tenang, bingung terus, ya udah tracing aja keluarga semuanya. Kalau keluarga ada yang positif berarti memang COVID. Kalau tidak ada ya udah bukan COVID dan kita tidak usah menyalahkan siapa-siapa. Yang paling berbahaya, walaupun COVID sudah banyak sekali, ada kelompok orang yang masih tidak percaya. Ini katanya pembunuhan. COVID main-main. Virus ini sengaja diciptakan untuk membunuh orang. orang orang gak waras. Masa ada manusia berniat membunuh manusia lain? Emang perang? Enggak lah. Dan sekarang tutup aja semua pendapat negatif di otak kita. Kita tetap harus cerdas menghadapi ini adalah wabah yang sudah menyebar mendunia. Itu mah virus yang diciptakan supaya bisa jual vaksin. Ya negatif banget pikirannya, subhanallah. Vaksin itu kan dibuat sengaja untuk menyelesaikan kasus. COVID-nya sudah duluan, vaksinnya belakangan. Kecuali kalau vaksin duluan dibuat baru ada virusnya, itu berarti memang perencanaan yang gitu, bisnis. Jadi vaksin duluan dibikin untuk dijual. Nah supaya vaksinnya laku, baru virusnya dikeluarin. Itu pikiran penjahat, pikiran mafia. Tapi kita pikiran orang-orang yang husnudon bila, beriman kepada Allah dan kepada takdir. Virus duluan kok menyebar di mana-mana. COVID vaksin ini dibuat belakangan setelah pandemi semakin merajalela. Itu faktanya kok. Kok bisa ya mengatakan bahwa ini pembunuhan? Ya itulah pendapat orang beda-beda. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, yuk kita sikapi dengan cerdas. Tidak usah menangis, jerit-jeritan, menyalahkan siapapun. Dan ini masa pandemi. Dan kematian adalah takdir Allah, tidak bisa dipundurkan dan bisa ditunda atau dimajukan. Mari kita jaga-jaga, gunakan protokol COVID. Walaupun seperti saya alumni isolasi, dan saya sudah punya antibodi, plasma darah saya katanya sudah bisa mengobati orang yang sakit, karena dalam plasma tadi ada antibodi. Ya alhamdulillah, kita berpikir positif, satu keluarga kena positif COVID, tapi setelah sembuh, kita lebih bisa struggle for life dalam dunia pandemi ini, dibanding orang yang sama sekali tidak tahu apakah dia COVID atau tidak. Itu kan salah satu hikmah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kata-kata yang salah, tapi Bioasik menginginkan kita menyikapi semua yang terjadi dengan cerdas dan lillahi ta'ala positive thinking. Saya akhiri curhat saya, testimoni saya sebagai alumni isolasi di Wisma Atlet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.